Dan faktanya kan memang justru perusahaan-perusahaan yang padat karya banyak yang dalam tanda petik mengalami guncangan. Kaitannya kembali ke soal yang pengangguran tadi, itu pun sebaran investasinya di wilayah sementara ini masih banyak investasi di wilayah barat. Artinya begini, bahwa sebaran investasi itu pasti akan berkorelasi dengan dampak bagaimana pengangguran. Halo. Untuk pengangguran relatif statis. Relatif statis ya. Kalau di dari persentasenya juga naik turun sebenarnya kan. Kalau untuk pengangguran. Cuman yang jadi yang jadi agak ironi adalah berapa? Halo? Ya. Yang menjadi gimana? Yang menjadi agak ironi itu adalah pada ini, angka pengangguran kita yang relatif statis atau bahkan cenderung meningkat itu kontradiksi dengan data investasi kita yang semakin meningkat begitu. Jadi artinya investasi kita dari yang dipatok pemerintah daerah itu selalu memiliki target 13 triliun bahkan sampai 25 triliun. Dan itu ternyata kan tidak berjalan linear dengan terapan bagaimana mengurangi angka pengangguran. Alat. Setelah kita lihat datanya, ternyata dari banyak investasi yang masuk itu kan lebih banyak pada padat modal daripada padat karya. Artinya investasi yang masuk itu lebih tidak banyak menyerap tenaga kerja dan perusahaan yang berdiri. Nilai investasinya mungkin besar, tapi ternyata mereka lebih banyak pakai mesin. Justru yang tidak padat karya ya. Tidak padat karya, yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Dan faktanya kan memang justru perusahaan-perusahaan yang padat karya banyak yang dalam tanda petik mengalami guncangan. Kita tahu misalkan tahun kemarin ada gelombang PHK yang begitu besar, misal di pabrik AKC. Itu kan lumayan, ada hampir 1.000 kan. Kemudian belum di perusahaan-perusahaan lain. Itu yang cukup banyak menyumbang itu. Nah, yang berikutnya juga adalah metode survei oleh BPS. Seringkali metode itu kan dilakukan pada saat ketika angka kelulusan baru terjadi menjelang akhir tahun. Ya, akhirnya banyak jumlahnya. Pada momen itu banyak yang kemudian anak-anak yang baru lulus sekolah dan itu tercatat dalam data. Tapi sebenarnya kalau misalkan data BPS itu sudah menjadi patokan pemerintah untuk mengambil kebijakan, saya rasa itu akan jauh lebih efektif. Misal yang selain pengangguran yang juga jadi sorotan kita, artinya yang menarik untuk kemudian dikaji adalah soal sebaran penduduk. Jadi misal di data itu sebaran penduduk kan hanya terkonsentrasi di 2 kecamatan, Gempol dan Pandaan. Nah, kita sebenarnya ingin mendorong bagaimana pemerintah ada nggak misalkan wacana untuk memecah kedua wilayah itu, karena makin banyak penduduk itu kan artinya tingkat pelayanannya, kemudian bagaimana akses terhadap fasilitas publik itu kan akan menjadi berkurang. Bayangkan misalkan Gempol itu penduduknya sekitar 120.000 ya. 120.
orang dengan luas kecamatan 60 km persegi. Sementara Tosari dengan luas wilayah 180 km persegi dengan penduduk yang jauh lebih kecil. Misalkan akses pendidikan, akses layanan kesehatan itu kan akan menjadi lebih banyak orang untuk berebut ke sana. Akses ke kebutuhan administrasi pemerintahan itu juga. Kaitannya kembali ke soal yang pengangguran tadi, itu pun sebaran investasinya di wilayah sementara ini masih banyak investasi di wilayah barat. Kalau mau dibilang di mana sih sebenarnya angka atau wilayah yang paling banyak menyumbang angka pengangguran? Kalau kita baca di data BPS, barangnya ya wilayah itu aja, gitu. Wilayah timur, wilayah selatan. Artinya begini, bahwa sebaran investasi itu pasti akan berkorelasi dengan dampak bagaimana pengangguran. Ya, artinya begini, apakah mungkin pengaruh itu juga. Terus kemudian rata-rata sekarang kan banyak yang justru dikatakan pengangguran tapi secara pendapatan mereka juga dapat. Sektor-sektor informal ya, kayaknya hari ini sudah mulai ada pekerjaan namanya jadi yang sifatnya kreatif dan tidak perlu diindeks atau dilaporkan ke dinas tenaga kerja misalnya. Gimana ini Pak? Bisa jadi kan itu juga mempengaruhi kan? Yang dimaksud pengangguran itu ketika kita tidak tahu yang seperti itu apakah itu masuk pengangguran jatuhnya atau enggak. Yang pasti istilah pengangguran itu biasanya merujuk pada mereka yang memang tidak punya pekerjaan sama sekali. Bahkan sekelas pekerja informal, misalkan tukang, ketika tukang atau kuli bangunan, ketika ada job, ada proyek, itu tidak masuk. Tapi ketika pas tidak ada pekerjaan, ya dia masuk di kategori pengangguran. Dia akan masuk. Oke. Kalau misalnya ini meningkat, ada peningkatan di sana, ya sebenarnya ada banyak problem ya, terutama di kualitas sumber. Misalkan satu dari sisi investasinya tadi yang memang lebih banyak pada sektor padat modal ketimbang yang padat karya. Daripada Oke Pak, terima kasih informasinya. Oke, siap.